Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak-anak sekalian, kelas 1 pada pagi hari ini Mister sedikit sampaikan untuk materi tatap muka yang Mister sampaikan kepada teman-teman kalian yang ada di sekolah tadi. Mister akan sampaikan juga melalui video ini bagi kalian yang mungkin belum bisa offline bisa menyaksikan video ini, tapi yang sudah masuk bisa melihat video ini kembali untuk lebih memahami materi yang bisa disampaikan. Oke. Untuk pagi hari ini Mister sampaikan kepada teman-teman kalian yang ada di sekolah sedikit mengulang untuk materi yang kemarin. Kita sudah belajar tentang perilaku terpuji, ya. Perilaku yang baik, perilaku yang harus dilakukan oleh anak-anak muslim, ya. Kita punya perilaku yang baik. Ya, yang pertama adalah perilaku baik kemarin apa? Berkata yang baik. Jadi mulut ini memang digunakan untuk berkata yang baik saja. Karena fungsi sebenarnya mulut Allah menciptakannya untuk kita berkata atau berucap yang baik. Kemudian hormat dan patuh kepada orang yang lebih tua, terutama kepada ayah dan ibu, ya. Jangan sampai kita dengan orang yang lebih tua tidak hormat dan tidak patuh. Kemudian ada lagi sifat bersyukur. Apa bersyukur itu? Berterima kasih kepada Allah. Kenapa kita berterima kasih kepada Allah? Karena Allah telah memberikan kita segalanya. Segala kenikmatan yang kita terima tidak lain dan tidak bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur salah satunya dengan cara mengucapkan alhamdulillah. Kemudian pemaaf, ya. Sebagai orang muslim kita harus pemaaf. Kalau kita dimintai maaf, kita maafkan. Kalau kita berbuat salah, kita meminta maaf. Kemudian jujur. Jujur itu artinya apa? Berkata, berbuat sesuai dengan kenyataan atau yang nyata, ya. Sesuai dengan kejadiannya. Itu namanya jujur. Kemudian percaya diri artinya apa? Percaya pada kemampuan diri sendiri. Kita harus percaya kalau kita bisa. Yang penting sudah berusaha dan berdoa. Hasilnya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah mengulang sedikit materi yang kemarin, kita akan masuk ke materi bab baru, yaitu pelajaran ke-11 tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu Nabi Muhammad SAW itu siapa? Nabi dan Rasul. Beliau adalah utusan Allah yang terakhir, yaitu kalau dalam penomorannya nomor 25, ya, sesuai dengan apa yang kita ketahui Nabi itu berjumlah 25, tapi yang sesungguhnya ada banyak sekali, tetapi yang hendaknya kita ketahui ada 25. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Nah, kita akan sedikit belajar tentang sejarah atau kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu lahirnya tanggal berapa, friends? Atau tahunnya berapa, ada yang tahu? Tahun 571 Masehi. Tetapi biasanya disebut dengan tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada tahun 571 Masehi itu ada seorang raja atau panglima itu datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Mau menghancurkan Ka'bah. Kenapa kok Ka'bah mau dihancurkan? Karena dia merasa iri ataupun dia juga tidak suka terhadap peribadatan yang ada di Mekah atau di Ka'bah itu. Akhirnya apa? Dia mau menghancurkan Ka'bah. Kenapa kok membawa gajah? Kok tidak membawa alat lain atau apa? Nah, karena gajah adalah hewan terbesar pada saat itu yang kekuatannya bisa digunakan untuk menghancurkan sesuatu. Nah, tetapi apa? Ketika mereka mau menghancurkan Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala mengutus burung, ya, bernama burung apa? Ababil. Membawa apa? Membawa batu dari mana? Dari neraka. Loh, Mister, kok enggak kepanasan sikilnya? Enggak kepanasan kakinya burung. Karena izin Allah, burung yang membawa pun kakinya tidak apa-apa. Tetapi ketika dijatuhkan batunya mengenai pasukan daripada Raja Abraha, maka faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ketika jatuh ke kepala, maka akan tembus di sini. Ketika jatuh di punggung, tembus ke dada. Maka batu saking panasnya ini ketika jatuh mengenai tubuh ataupun bagian tubuh itu langsung tembus, seperti hanya daun yang dimakan
ulat, bolong. Itu mereka semua mati. Hancur binasa. Tidak jadi menghancurkan Ka'bah. Nah, tahun itu adalah tahun kelahiran Nabi atau 571 Masehi. Nah, kita akan kulas sedikit. Nabi Muhammad itu lahir tanggal berapa? Harinya apa? Hari Senin. Tanggalnya 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 571 Masehi, atau biasanya di dalam agama kita sebut dengan Maulid Nabi. Kalian lihat kalender, biasanya ada di tanggal merah di bulan-bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal itu bulan apa toh, Mister? Rabiul Awal itu adalah bulan Hijriah. Jadi dalam tahun itu ada dua. Ada tahun Masehi yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei, ila akhirih. Itu namanya Masehi. Kalau Hijriah itu ada apa? Ini seperti ini: Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Nah, itu namanya Hijriyah. Nah, ini adalah penanggalan atau penomoran Hijriyah. Nah, bulan sekarang ini bulan apa Hijriyahnya? Bulan Ramadan. Maka kita diperintahkan untuk berpuasa. Nah, kemudian Nabi Muhammad ini lahir di mana? Di Mekah. Ayahnya namanya siapa? Ayahnya namanya Abdullah. Ibunya namanya Aminah. Kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Ini adalah orang-orang terdekat Nabi. Nah, kita sedikit akan bisa sampaikan kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Kisahnya ketika Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan ibunya, ayahnya beliau sudah meninggal ketika Nabi berumur 2 bulan dalam kandungan. Jadi Nabi Muhammad lahir sudah dalam keadaan yatim, artinya ayahnya sudah meninggal. Ya friends, itu Nabi Muhammad SAW. Kita masih beruntung ketika kita lahir, mungkin ayah kita masih ada. Sampai sekarang pun ayah ibu kita juga masih ada. Nah, kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW setelah lahir, karena adat orang Mekah ketika sudah melahirkan itu ada namanya ibu susuan. Datang mereka dari mungkin tempat lain menawarkan untuk menyusui anaknya. Akhirnya Nabi Muhammad disusui oleh Halimatus Sa'diyah, dibawa ke rumah atau tempat tinggalnya Halimatus Sa'diyah selama berapa tahun? Sampai beberapa tahun, sampai selesai menyusui, yaitu sekitar 2 tahun, seperti itu ya. Kemudian apa? Kemudian setelah dikembalikan kepada ibunya, kemudian pada saat itu Nabi Muhammad berusia 6 tahun, Nabi diajak ibunya ziarah ke makam ayahnya, yaitu di Yasrib. Nah, ketika perjalanan mau ke Yasrib, Nabi Muhammad ibunya berada di Yasrib kurang lebih selama sebulan. Kemudian ibunya mau kembali ke Mekah. Setelah itu ibunya mau ke Mekah, sampai dalam perjalanan sampai di daerah Abwa, ibunya wafat, meninggal dunia. Kasihan ya friends, Nabi Muhammad ketika Nabi berumur 6 tahun, Nabi sudah tidak punya ayah dan ibu atau yatim piatu. Padahal kalau kelas-kelasan itu 6 tahun itu masih TK ya, TKA atau TKB. Tapi Nabi udah nggak punya ayah dan ibu. Kita semua alhamdulillah tidak diberikan cobaan oleh Allah seperti halnya Nabi Muhammad SAW, yaitu kita masih punya ayah dan ibu sampai sekarang. Tapi Nabi Muhammad adalah anak yang mandiri, sabar, dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian apa? Setelah ibunya wafat, Nabi diasuh oleh kakeknya. Siapa tadi? Abdul Muthalib. Selama berapa tahun? 2 tahun. Umur 8 tahun, kakeknya meninggal. Setelah kakeknya meninggal, kemudian Nabi diasuh oleh pamannya bernama Abu Thalib sampai dewasa. Seperti itu. Nah, kemudian ada sedikit kisah ketika Nabi Muhammad SAW berumur 12 tahun. Pernah Nabi itu mau diajak oleh pamannya kemana? Ke Syam untuk berdagang. Pamannya kan pedagang, jadi mau diajak dagang. Umur 12 tahun ya. Sampai di daerah apa? Di daerah mana ya? Di daerah mana? Busra ya. Di daerah Busra mau perjalanan ke Syam itu singgah di Busra. Kemudian ada pendeta Nasrani yang kemudian melihat tanda kenabian pada Nabi. Tandanya apa? Ketika Nabi jalan, itu awan itu mengikuti. Jadi Nabi itu tidak kepanasan ketika berjalan. Jadi dari kejauhan itu awannya itu selalu ngikutin. Jadi seakan-akan seperti payung gitu loh friends. Ya, itulah salah satu dari
mukjizat atau tanda kenabian Nabi Muhammad SAW ketika beliau berumur 12 tahun. Kemudian pendeta ini tahu bahwasanya itu adalah tanda kenabian yang sudah kupelajari di kitab-kitab terdahulu. Akhirnya bilang sama pamannya, ponakannya ini adalah calon nabi akhir zaman, tolong dijaga jangan sampai ada terjadi sesuatu. Akhirnya pamannya nggak jadi kesam pulang lagi, karena apa, khawatir nanti terjadi sesuatu. Nah, seperti itu ya. Nah, Abu Thalib menjaga Nabi Muhammad hingga dewasa. Sampai kira-kira di sini dikatakan Nabi itu sebagai diangkat Rasul. Ya, sampai Nabi diangkat Rasul umur 40 tahun. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat sampaikan. Tadi materinya hanya sampai situ saja yang bisa sampaikan. Ya, kurang lebihnya Mister mohon maaf. Kalau ada kurangnya atau ada yang belum paham bisa tanyakan ke Mister. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Bila taufiq hidayah dinas siratal mustaqim wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.